benar teman, kita perlu refreshing dan meneruskan pikiran. Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Intan. Miss Intan tahu, kalian semua tentunya sudah dalam posisi siap untuk belajar ya. Oke, apakah ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi atau potensi-potensi ekonomi yang ada di negara ASEAN, atau biasanya sering dikenal sebagai sebutan AEC, ASEAN Economic Community. Untuk lebih jelasnya, simak atau tonton video ini sampai selesai ya. Semangat semuanya! Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur-jalur perdagangan dunia. Kawasan ini merupakan jembatan antara Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis di kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul dengan posisi yang strategis ini. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari potensi ekonomi dan kegiatan ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN. Kita akan mempelajari tentang potensi ekonomi yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia adalah pertanian. Selain padi, pertanian penduduk juga menghasilkan jagung, singkong, kedelai, teh, dan juga karet. Di Indonesia, kegiatan pertambangan juga sangat berkembang. Pertambangan di Indonesia menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam di Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kedua, kegiatan ekonomi atau potensi ekonomi negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Hasil pertaniannya karet, kelapa sawit, kopra, padi, lada, dan juga teh. Di bidang pertambangan menghasilkan timah, biji besi,
boksit, dan minyak bumi. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Ya, antara lain ada perdagangan peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Selanjutnya, kegiatan ekonomi atau potensi ekonomi negara Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah dalam bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia, sehingga dikenal sebagai lumbung padi Asia. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan mancanegara. Selanjutnya, kegiatan ekonomi atau potensi ekonomi negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kegiatan ekonomi bangsa Singapura terutama pada jasa perbankan dan industri. Di bidang industri, menghasilkan barang elektronik dan bahan makanan. Namun, karena luas negara yang terbatas, maka untuk memperoleh bahan baku industri, Singapura juga mengimpor dari negara lain, termasuk negara kita, negara Indonesia. Jenis bahan baku yang diimpor dari Indonesia diantaranya ada timah, minyak mentah, dan gas alam. Selanjutnya, kegiatan ekonomi negara Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya antara lain ada padi, nanas, kelapa, dan juga tebu yang menghasilkan gula. Hasil pertanian negara ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selain pertanian, di Filipina ternyata juga memiliki hasil pertambangan yang bagus. Antara lain, ada emas, tembaga, kobalt, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Nah, itu merupakan kegiatan atau potensi ekonomi yang ada di negara Filipina ya. Selanjutnya, ada yang bisa menebak. Kita mempelajari kegiatan ekonomi negara mana ya? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang ada di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Asia. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Brunei juga mengimpor dari negara-negara lain untuk kebutuhan barang lainnya. Seperti apa kira-kira? Ya,
barang elektronik, kendaraan bermotor, beras, gula, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang ada di negara Vietnam. Setelah dari Perang Vietnam, negara Vietnam mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi negara ini. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi juga turut berkembang pesat di negara ini. Selanjutnya, kegiatan ekonomi negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencahariannya penduduk Kamboja terutama adalah pertanian. Hasil pertanian yang besar di Kamboja adalah padi, jagung, dan juga karet. Ya, dari tadi kita bisa menyimpulkan ya, dari berbagai macam negara, hasil pertanian rata-rata sama ya, ada padi, jagung, karet, dan lainnya. Selanjutnya, kegiatan atau potensi ekonomi yang ada di negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian juga dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Hasil pertaniannya adalah padi, sayuran, pisang, pepaya, kelapa, dan juga jagung. Selain usaha pertanian, ada juga usaha ternak yang menghasilkan sapi, kerbau, babi, dan juga unggas. Ya, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi atau potensi ekonomi yang ada di negara Myanmar. Mata pencarian pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Hasil utama pertanian di Myanmar adalah padi. Padi merupakan hasil utama pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Hasil perkebunannya adalah kapas, tembakau, dan juga tebu. Hasil hutannya antara lain ada kayu jati. Sedangkan hasil tambangnya berupa emas, perak, seng, timah, tembaga, dan minyak bumi. Nah, itu semua adalah potensi-potensi ekonomi yang ada di negara ASEAN. Tentunya kalian semua sudah paham ya. Selanjutnya, Miss Intan ada tugas buat kalian semua. Tugasnya apa? Tetap simak video ini ya. Nah, ini ya tugas kalian. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat tabel. Ya, silahkan kalian membuat tabel di buku. Ya, pada tabel itu berisikan tentang nomor,
nama negara, dan kegiatan ekonomi. Silahkan diperhatikan contohnya, buatlah tabel berisikan 10 nama negara ASEAN dan potensi atau kegiatan ekonominya. Ya, jadi itu Miss Intan berikan contoh negara Indonesia, kegiatan ekonominya apa, kalian tuliskan di situ. Ya, untuk nomor 2 sampai nomor 10 silahkan dituliskan untuk kegiatan ekonomi negara-negara lain. Tentunya negara anggota ASEAN ya. Gitu teman-teman, semangat.